Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Berbicara tentang demokrasi terpimpin, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada kepala negara atau presiden. Jadi di Indonesia, demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin sebagai sebuah sistem pemerintahan sebenarnya sudah ditawarkan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 melalui suatu gagasan pembaharuan politik dan sosial. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal dengan istilah konsepsi presiden tahun 1957. Di dalam konsepsi ini sendiri terdapat beberapa pemikiran, di antaranya adalah yang pertama, dalam pembaharuan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kemudian yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru, yaitu golongan fungsional atau golongan karya. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia? Jadi ini beberapa latar belakang yang akhirnya melahirkan demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang akhirnya mengganggu stabilitas negara. Kemudian kehidupan politik yang tidak stabil. Hal ini dicontohkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Kemudian sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang dirancang tidak berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi akhirnya terhambat. Kemudian latar belakang berikutnya adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Jadi itu beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Bagaimana ciri-ciri demokrasi terpimpin? Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, dijelaskan bahwa beberapa ciri demokrasi terpimpin yang membedakan dengan demokrasi lainnya yang pernah diterapkan di Indonesia adalah dominasi presiden menguat, kemudian pembatasan peran DPR dan partai politik, serta peningkatan peran ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai kekuatan sosial politik. Jadi itu beberapa ciri demokrasi terpimpin yang membedakan dengan demokrasi lainnya. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai sejak tanggal 5 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan.
serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Jadi itu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai tanda dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia. Segi positif dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan pada masa demokrasi liberal. Kemudian memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Karena kita tahu bahwa Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ternyata gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian segi positif berikutnya yaitu merintis pembentukan lembaga tertinggi, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara. Jadi itu segi positif dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata sangat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli ini, berakhirlah masa demokrasi parlementer yang kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin. Pada saat itu pula sistem kabinet parlementer ditinggalkan. Kemudian sistem kabinet berubah menjadi sistem kabinet presidensial. Jadi beberapa kabinet yang berkuasa selama demokrasi terpimpin meliputi ada Kabinet Kerja 1, kemudian ada Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, kemudian digantikan oleh Kabinet Dwi Kora 1, Dwi Kora 2, dan paling terakhir adalah Kabinet Dwi Kora 3. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsepsi politik yang dikenal dengan Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Nasionalisme diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI, sedangkan agama diwakili oleh NU, Nahdlatul Ulama. Kemudian komunisme diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebenarnya teori atau ajaran Nasakom ini telah dirumuskan oleh Soekarno sejak tahun 1926, jadi sebelum kemerdekaan Indonesia, yang pada saat itu diistilahkan dengan 3 hal pokok, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik berpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan presiden tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai politik. Jadi di sini partai-partai politik yang ada ditekan agar memberikan dukungan penuh terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap tidak sejalan dengan pemerintah akan dibubarkan. Sebagai contoh, partai politik yang dibubarkan pada zaman demokrasi terpimpin adalah Masyumi. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Jadi Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi 2. Yang pertama adalah NEVO atau New Emerging Forces, yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme. Ini khususnya adalah negara-negara sosialis. Kemudian yang kedua ada Old Evo atau Old Established Forces, yaitu negara-negara barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEVO. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta-Peking, yaitu Indonesia dengan Cina, kemudian Poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Indonesia terkesan memihak kepada blok timur atau blok sosialis atau komunis. Pada masa demokrasi terpimpin ini juga
dikenal dengan adanya kebijakan politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Pandangan politik ini memiliki keinginan dan anggapan bahwa Indonesia dapat menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi negara-negara anggota NEVO di seluruh dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Jadi konfrontasi dengan Malaysia ini diawali dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Namun pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia tetap diproklamasikan. Menghadapi tindakan ini, kemudian Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia diputuskan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya adalah yang pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Kemudian kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin ini juga, Presiden Soekarno berusaha untuk melakukan pembebasan terhadap wilayah Irian Barat. Jadi sesuai dengan isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Tetapi dalam kenyataannya, setelah 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda belum juga menyerahkan Irian Barat. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi pada saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat, pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, di mana isi dari Trikora itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Kemudian yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Demikian penjelasan singkat tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tambah wawasan kalian dengan mencari sumber referensi lain yang relevan, baik itu buku-buku, tulisan maupun video yang ada di YouTube. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.